Terima kasih sudah klik video ini. Saya Dr. Lita. Di video kali ini saya akan mengangkat tema perlu nggak sih kita menggunakan mouthwash atau obat kumur, dan apa yang terjadi apabila kita salah dalam menggunakannya, bahaya apa yang dapat terjadi. Yuk mari kita belajar bareng. Obat kumur seperti ini memang sudah terbukti sesuai riset dapat mengurangi bakteri atau kuman di dalam rongga mulut. Selain itu juga dapat memberikan kesegaran bagi siapapun yang menggunakannya. Menurut riset pula, menyikat gigi itu hanya membersihkan 25% permukaan gigi. Bakteri atau kuman yang terdapat di celah-celah atau di sela-sela gigi belum dapat hilang atau masih belum bersih. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan mouthwash atau obat kumur agar pembersihan rongga mulutnya lebih optimal. Jadi, perlu nggak kita menggunakan obat kumur? Pertama-tama, mari kita telaah dulu dari namanya. Dari namanya saja sudah obat kumur. Obat. Di mana-mana obat itu memiliki dosis dan aturan tertentu, dan apabila kita berlebihan dalam menggunakannya, otomatis overdosis. Itu terjadi di semua obat ya. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, apa bahayanya? Yang pertama, tumbuhnya jamur di dalam rongga mulut. Kok bisa sih, Dok? Mari kita belajar bareng ya. Di dalam rongga mulut kita terdapat bakteri baik dan juga bakteri yang jahat. Bakteri baik harus tetap ada agar menetralisir bakteri jahat guna menciptakan lingkungan rongga mulut yang normal atau stabil. Obat kumur sendiri memiliki sifat antibakteri guna membunuh bakteri dalam rongga mulut, terlebih yang ada kandungannya alkohol. Tetapi sayangnya, antibakteri yang terdapat pada mouthwash atau obat kumur tidak dapat memilih mau membunuh bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat. Jadi dua-duanya itu dibasmi semuanya. Jika kita terlalu berlebihan menggunakan obat kumur atau mouthwash, bakteri baik ini akan ikut terbunuh, akan ikut mati. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi ketidakseimbangan dalam lingkungan rongga mulut yang menyebabkan tumbuhnya jamur. Ini contoh penyakit-penyakit atau kasus yang disebabkan oleh jamur. Jadi, nggak mau kan seperti itu? Bahaya yang kedua, munculnya keluhan mulut kering. Ini semua berkesinambungan dari yang pertama tadi ya. Dan apabila kondisi mulut kering itu dapat juga menyebabkan bau mulut atau nama ilmiahnya halitosis. Belum selesai, bahaya yang terakhir adalah timbulnya keluhan sariawan di dalam rongga mulut. Terlebih mouthwash atau obat kumur yang di dalamnya terdapat kandungan alkohol, di mana alkohol itu dapat mengiritasi jaringan jika dipakai terlalu berlebihan dan dapat pula menyebabkan mulut kering. Jadi semua bahaya itu berkesinambungan. Dari bahaya-bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya, tentunya kita tidak mau terjadi seperti itu. Jadi ketahui cara penggunaan yang tepat. Yang pertama, gunakanlah sesuai takarannya. Idealnya adalah 20 ml. Gampangnya gini aja. Kalau kalian membeli obat kumur, pasti ada tutupnya. Nah, di tutupnya itu kan biasanya ada seperti gelas kumur. Nah, gunakanlah sesuai dengan anjurannya dan jangan berlebihan. Yang kedua, gunakanlah sesuai dengan anjuran waktunya. Berapa lama yang tepat? Jadi, dalam satu kurun waktu menggunakan mouthwash atau obat kumur itu adalah kurang lebih 30 detik itu sudah cukup untuk membersihkan seluruh rongga mulut. Dan yang selanjutnya, gunakan obat kumur itu cukup 2 kali dalam sehari, maksimal 3 kali. Kenapa sih seperti itu? Menurut riset yang sudah ada, 1 kali kita berkumur atau menggunakan mouthwash, efektivitasnya itu mencapai 12 jam. 1 hari sama dengan 24 jam, yang berarti kita hanya cukup menggunakan 1 hari hanya 2 kali saja. Oke, get it? Next,
Selanjutnya, gunakanlah mouthwash itu secara rutin. Maksud rutin di sini bukan sering ya, rutin dan sering itu berbeda. Rutin itu dilakukannya terus-menerus keesokan dan keesokan harinya seperti itu. Kenapa? Agar efektivitasnya itu terlihat. Sebagai contoh, saat kita menggunakan skincare di wajah kita menggunakannya secara terus-menerus, secara rutin agar efeknya itu terlihat. Nah, mouthwash juga seperti itu, digunakanlah secara rutin agar efeknya juga terlihat optimal. Yang terakhir, baiknya memilih mouthwash atau obat kumur yang tidak ada kandungannya alkohol. Tadi sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa penggunaan alkohol yang berlebihan itu dapat menyebabkan iritasi, selain itu juga bisa menyebabkan alergi, kemudian dapat menyebabkan mulut kering, bau mulut. Nah, oleh karena itu baiknya kita dilihat dulu sebelum membeli ada nggak kandungannya alkohol di situ. Nah, karena sekarang kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara menggunakan mouthwash atau obat kumur yang benar, yuk mari kita terapkan agar tercipta lingkungan rongga mulut yang bersih dan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe agar saya lebih bersemangat lagi buat videonya dan membantu channel ini lebih up lagi. Terima kasih, see you on the next video.